Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with its advancements in science, medicine, and philosophy. At the heart of this era were scholars such as Al-Khwarizmi, the father of algebra, and Ibn Sina, whose medical texts were used for centuries. Knowledge flowed freely across the Muslim empire, making it the intellectual hub of the world. Bayangkan, di satu titik dalam sejarah manusia, seluruh pengetahuan dunia tentang bintang, matematika, filosofi, dan bahkan rahasia peradaban kuno dikumpulkan dalam satu tempat. Namun kemudian tempat itu hilang. Bukan sekedar terbakar, bukan sekedar hancur, tapi dihapuskan dari sejarah. Pertanyaannya, apakah ini kecelakaan atau sesuatu yang sengaja dilakukan? Pada abad ketiga sebelum Masehi, di kota Alexandria, Mesir, lahirlah sebuah institusi yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan buku, tetapi menyimpan kekuatan. Perpustakaan Alexandria bukan sekedar bangunan, ia adalah proyek ambisi besar dari penguasa Yunani Mesir, dinasti Ptolemaic. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Mengumpulkan seluruh pengetahuan manusia dalam satu tempat. Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria akan diperiksa. Jika ditemukan manuskrip, buku itu akan disalin, dan seringkali yang asli disimpan. Artinya, Alexandria tidak hanya mengumpulkan ilmu, tetapi memonopoli ilmu. Di dalam perpustakaan ini lahir nama-nama besar seperti Euclid, Bapak Geometri, Archimedes, jenius mekanika, dan Eratosthenes, orang pertama yang menghitung keliling bumi. Namun yang lebih mengerikan, beberapa teori menyebutkan bahwa di sana juga tersimpan teknologi mesin kuno, peta dunia sebelum sejarah resmi, dan pengetahuan tentang energi dan astronomi tingkat tinggi. Jika benar, maka perpustakaan ini bukan hanya pusat ilmu, ia adalah ancaman bagi kekuasaan yang tidak ingin manusia menjadi terlalu pintar. Sejarah resmi mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria hancur karena beberapa kejadian. Keberadaan saat perang Julius Caesar, konflik agama di era Romawi, penutupan oleh penguasa Kristen, atau bahkan dihancurkan saat penaklukan Muslim. Namun, masalahnya adalah tidak ada satupun bukti yang benar-benar pasti. Sebaliknya, yang ada adalah potongan cerita yang saling bertentangan, dan disitulah muncul teori lain. Versi paling populer adalah bahwa perpustakaan terbakar saat Julius Caesar berperang di Alexandria. Namun, mari kita pikirkan, seorang jenderal Romawi yang dikenal cerdas dan strategis, apakah ia benar-benar tidak sengaja membakar pusat pengetahuan dunia? Atau apakah ia tahu percis apa yang sedang ia hancurkan? Karena dalam politik kekuasaan, menguasai wilayah itu penting, tapi menguasai informasi jauh lebih penting. Berabad-abad setelah itu, dunia berubah. Kekaisaran Romawi mulai mengadopsi agama Kristen sebagai kekuatan utama. Dan disinilah titik balik terjadi. Pengetahuan yang dulu bebas mulai disaring. Buku-buku yang dianggap tidak sesuai doktrin mulai dihancurkan. Filosofi Yunani, ilmu pengetahuan, astronomi yang bertentangan dengan kepercayaan, semua itu perlahan dihapus. Beberapa sejarawan percaya bahwa penghancuran perpustakaan bukan satu kejadian besar, melainkan proses panjang penghapusan pengetahuan.
Sekarang pertanyaannya berubah. Bukan siapa yang membakar perpustakaan, tapi apa yang ada di dalamnya sampai harus dihancurkan. Beberapa teori konspirasi menyebutkan pengetahuan tentang peradaban sebelum Mesir, teknologi energi kuno, catatan tentang asal-usul manusia yang berbeda dari narasi modern. Jika benar, maka penghancuran perpustakaan bukan tragedi biasa. Itu adalah riset besar-besaran terhadap pengetahuan manusia.